Oke, kita masih pembahasan dalam seri Good News dan kita tahu Good News adalah gaya hidup sehat. Tubuh itu membutuhkan sinar matahari, butuh udara, butuh air, butuh gizi, membutuhkan gerak badan, butuh istirahat dan berpantang. Nah, inilah yang kemudian saya kembangkan menjadi konsep kabar baik. Ada 8 hukum kehidupan. Pertama adalah God we trust, percaya kepada Tuhan. Kedua adalah obey temperance, berpantang tepat. Ketiga open air, udara tepat, ini yang akan kita bahas. Kemudian daily exercise, nutrition, excellent rest, water, and sunshine. Nah, pembahasan kita pada malam hari ini adalah open air. Open air atau oksigen negatif. Ya. Jadi jika ada sesuatu yang paling mahal di dunia ini, itu bukan emas. Intan berlian atau batu permata manapun, melainkan sesuatu yang tidak berwujud, tidak berwarna, tidak berasa, tidak dapat ditunda untuk dimiliki, dan semua orang tergila-gila padanya. Itulah oksigen. Bayangkan kalau dalam 5 menit batang otak tidak mendapat oksigen, maka kita tidak ada lagi. Untung oksigen oleh si pemberi kehidupan belum disuruh bayar. Tapi nanti kalau orang udah menggap-menggap di rumah sakit, nah dia mulai membeli tabung oksigen untuk mengcover, menambah jumlah oksigen yang tidak mampu lagi dihirup dengan baik, ya seperti orang terpapar virus corona. Orang terpapar virus corona itu bayangkan kalau dia harus menanggung sendiri biaya perawatannya, itu ditanggung oleh negara ya. Kalau tidak salah ya itu sekitar 46 juta sampai 100-an juta berdasarkan kondisi seseorang. Kok pengobatannya mahal sekali ya, diantaranya itu Anda perlu dijenuhkan dengan oksigen. Walaupun pada beberapa orang paru-paru tidak sanggup menghirup kembali karena sudah buntu. Nah itulah udara bersih, open air. Kita bertahan hidup selama seminggu tanpa makanan, sehari tanpa air, tapi kehilangan udara dalam beberapa menit kita akan binasa. Di sini persoalannya. Cuma belum pernah kita kehilangan udara kecuali udah menggap-menggap, ya sesaat lagi mau meninggal, baru terasa bahwa oksigen itu penting sekali. Sepanjang hidup semua makhluk hidup harus memasukkan oksigen ke dalam tubuhnya secara terus-menerus dan tidak boleh berhenti. Sel-sel tubuh akan rusak atau mati bila mendapat oksigen dalam jangka waktu tertentu. Bila tidak mendapat oksigen, otak masih mampu menoleransi kekurangan oksigen antara 3 sampai 5 menit. Apabila kekurangan oksigen berlangsung lebih dari 5 menit, dapat terjadi kerusakan sel otak secara permanen. Dan itulah orang koma. Misalnya dia ketabrak, kemudian terpukul, kemudian batang otak itu tidak mendapat suplai oksigen karena terpukul di bagian tekuknya, hanya perlu sekitar 3-5 menit. Ada kasus-kasus yang jarang, misalnya ada, sudah direportkan ada yang bertahan 18 menit, yaitu mujizat. Masih bisa tertolong dan tidak pikun gitu. Tapi rata-rata sekitar 5 menit. Dalam keadaan biasa sehari semalam kita memerlukan 300 liter oksigen. Ya, atau lebih kurang 0,2 per menit. 0,25, 1/4 liter per menit. Jumlah tersebut akan semakin meningkat bila aktivitas tubuh meningkat. Iseng-iseng boleh tanya, 1 botol oksigen isinya berapa liter? Yang biasa disediakan di rumah sakit dan kemudian kita kali 1 hari itu 300 liter. Oke. Nah, oksigen yang dihirup itu tidak sama.
Ada oksigen ion negatif, artinya dia bermuatan negatif karena memiliki lebih banyak elektron daripada proton. Jadi tidak sama ya oksigen yang kita hirup itu. Kita hanya tahu bernapas, tapi kita nggak tahu yang kita hirup itu oksigen negatif atau positif. Nanti ada konsekuensinya. Tempat-tempat dengan konsentrasi ion negatif yang sangat tinggi. Pertama adalah pegunungan, karena itu kenapa orang stres larinya ke pegunungan. Sering, tapi sebenarnya di air terjun, air mancur bisa pantai dengan ombak besar. Jadi jangan selalu lari ke pegunungan. Di Jakarta tuh orang pergi ke puncak. Karena ada pegunungan, ada hutan, terutama hutan pinus. Apalagi kalau sudah mulai ketinggian 300 ke atas, udara mulai enak sekali kalau dihirup. Kemudian di taman, ya. Kemudian air terjun atau air mancur, mata air, pantai ombak besar, udara bergerak oleh angin. Nah ini, saya mendapatkan sensasi udara bergerak oleh angin itu waktu saya tinggal di Eden Way. Wellness itu saya bangun dulu dan waktu saya di sana, saya mendapatkan oksigen negatif yang melimpah. Karena itu di waktu saya hijrah dari sana, saya 2 tahun di Eden Way, kemudian saya kembali ke Jakarta, ketemu teman lama yang menjadi host, dia terus bilang begini, Pak Fred, bagi dong rahasianya, suplemen apa yang harus saya minum? Saya bilang, loh, saya nggak minum suplemen ini. Kok Pak Fred ini dari 2 tahun yang lalu tuh lebih muda, menghilang 2 tahun kok jadi lebih muda gitu. Pak Fred, jus apa yang ditambah? Julusnya malah susah di Manado. Di Jakarta tuh jusnya banyak. Itu oksigen negatif. Dan saya pulang kemari dan tinggal di rumah orang tua, kebetulan bisa bangun rumah kayu Minahasa agak tinggi, dan di sini juga sensasi oksigen negatif itu karena udara bergerak luar biasa sekali. Kebetulan jendela kamar itu menghadap, saya melihat gunung dataran tinggi Minahasa. Dan kalau habis hujan atau lagi hujan lebat di sana, wow, udara enak, segar sekali, oksigen negatif. Itu seperti saya pakai pengcreate oksigen negatif yang sekarang dijual-jual cukup mahal itu. Samsung ada, ya. Anda bisa beli itu generator ion itu. Sekarang kan laris manis dijual karena lagi COVID. Nah, jadi saya kalau habis hujan dan tidak panas ya, kalau panas memang gerah sama sekali, oksigen negatifnya juga kurang ya. Nah oke, jadi ini tempat-tempat dengan konsentrasi ion negatif yang tinggi, itu tempat-tempat yang membuat umur panjang. Nah beberapa tanaman melepaskan ion negatif tingkat lebih tinggi daripada yang lain. Pertama pohon pinus, kedua pohon kelapa. Jadi di Desa Waru Kapas sana kan ada banyak pohon-pohon dan juga pohon kelapa. Jadi ya di antara menaik ke arah Kalabat itu banyak persawahan. Itu di kaki Gunung Kalabat desanya dan ada perkebunan kelapa. Jadi kalau angin bertiup dari sana dia sampai di Wellness, karena Wellness itu tempat terbuka 1,8 hektar waktu itu. Dan rumah tempat saya tinggal tuh satu-satunya selain tempat observasi pasien. Aduh, itu oksigen negatifnya kaya sekali. Baru ada lidah mertua. Karena itu di depan rumah saya ditanam lidah mertua. Ini tanaman ya. Sansevieria kalau nggak salah ya. Atau saya salah melafalkannya. Jadi nggak tahu kenapa dinamakan lidah mertua. Baru kemudian pohon bambu, itulah sebabnya di pinggir jalan tol ditanami pohon bambu. Apakah karena mereka mengenal konsep ini? Saya tahu mereka tanam itu untuk meredam bunyi. Tapi nggak tahu itu kalau pembatas halaman itu meredam bunyi dan udara kotor. Pohon palem. Ya, jadi di rumah itu perlu ada tanaman-tanaman pohon palem. Baru bunga krisan dan gerbera. Ada mungkin banyak yang lain ya. Tapi saya tampilkan aja yang paling sering kita bisa temukan. Nah, apa sumber dari oksigen ion positif? Bermuatan positif karena memiliki lebih banyak proton daripada elektron.
Nah, kalau kita lebih banyak menghirup tipe oksigen seperti ini, maka kita akan cepat loyo, tidak bersemangat, ngantuan, pegel linu, kemudian darah mengental, kemudian ya konsentrasi itu tidak fokus, dan aging, proses aging lebih cepat. Nah, tempat-tempat dengan konsentrasi sangat tinggi ion positif, kantor, pabrik, waduh, pusat perbelanjaan, terminal bus, ruang pertemuan tertutup, bioskop. Ini semua tempat di mana orang berkumpul pada satu ruangan, ruang tertutup, pakai AC. Dan itulah manusia modern dengan teknologinya membunuh diri sendiri. Dan cepat tua. Saya tinggal di Jakarta setelah saya kembali dari Eden Way. Saya tinggal di apartemen di Podomoro City. Saya pilih lantai 31. 2 lantai dari sebelum yang paling top, paling atas. Karena saya mau menghindari dari logam berat dan jelaga Jakarta. Kalau tinggal di bawah. Ternyata sebulan juga kalau tidak dilap kacanya, saya ambil tisu dan ngelap, itu jelaganya sampai hitam tisu itu. Jadi luar biasa orang yang tinggal di Jakarta di rumah yang dekat sekali dengan polutan ya. Ini aja udah lantai 30 tuh anginnya kencang, udara dia mesti naik dari atas, tetap itu jelaganya. Karena itu selalu saya main ke bawah, ke Central Park, di dalamnya ada taman, dan saya mencari oksigen negatif, duduk di tamannya itu yang sudah didesain begitu rupa, ada pohon palemnya dan sebagainya. Pokoknya taman yang paling enak lah, paling asri saya pikir dari semua mall-mall itu adalah Podomoro City Central Park. Dan saya lebih sering duduk di situ. Di udara terbuka untuk mendapatkan oksigen negatif. Kalau tidak mungkin ya saya tidak bisa bertahan dengan saya punya kanker otak ya. Karena kehilangan oksigen negatif. Nah, ada keseimbangan yang rumit di alam. Anda lihat itu petir itu di atas kota. Saya mengambil itu, ini latar belakang dari Hong Kong. Konsentrasi normal ion positif di udara itu sangat tinggi selama dan setelah badai. Jadi waktu badai ada kilat, ada petir itu konsentrasinya sangat tinggi jumlah ion positif. Kemudian secara bertahap sementara konsentrasi ion negatif meningkat. Tuhan memang membuat badai petir itu untuk membersihkan udara. Ya. Itulah sebabnya di kota-kota semakin banyak, kota besar semakin banyak polutan, gedung bertingkat, dan apa kalau dapat petir yang hebat-hebat seperti ini, puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, Tuhan sementara bekerja membersihkan badai, maksudnya membersihkan oksigen negatif. Kalau kota besar kayak Jakarta dan hujan sudah nggak ada petir seperti ini, minta ampun. Oksigen positifnya itu banyak sekali. Dalam konsentrasi yang cukup tinggi, ion negatif membersihkan udara pertama dari spora jamur, serbuk sari, bulu hewan peliharaan, bau, asap rokok, bakteri, virus, debu, partikel udara berbahaya lain. Jadi kalau ada petir dan lain sebagainya, jangan panik, jangan takut, itu berkat. Kadang-kadang manusia terkutuk karena dosa seperti kita. Kita sering takut. Ya kecuali memang sengaja di udara terbuka, lapangan luas, bawa logam, kemudian ada petir, ya memang mau dibakar sama petir. Tapi petir itu adalah cara Tuhan membersihkan alam. Ya. Sebab kalau enggak ini sumber alergi yang tidak pernah selesai, orang tinggal di kota besar. Ya. Satu waktu ada teman baik saya, alergi bertahun-tahun. Sampai bukan hanya batuk berdahak, itu sudah mempengaruhi struktur kulitnya, udah kayak jadi seperti tua.
jadi gelap seperti tua, berjerawat. Kemudian dia pergi tinggal ke Singapura. Dia pergi di Singapura, kemudian dia katakan, saya baru 6 bulan di sana, kok sembuh saya punya penyakit nggak diobatin. Ada apa ya? Saya bilang, ya inilah lifestyle medicine. Anda, kabar baiknya Anda mendapatkan oksigen negatif. Singapura itu punya polutan udara kan rendah sekali. Negara Asia yang paling rendah mungkin Singapura. Kedua Taiwan. Bayangkan mobil di Singapura itu tidak boleh sampai 5 tahun. Itu pemerintah suruh buang. Jadi mereka harus berusaha, jadi ada tukang tada, dikumpulinlah mobil-mobil itu sudah mau hampir 5 tahun, kemudian dijual ke Batam, dijual ke Afrika. Masih mahal mobilnya, orang Indonesia mau beli. Orang Singapura tahu mau dibikin bagaimanapun, dia adalah sumber polusi udara. Hanya menghabiskan duit. Di Indonesia minta ampun. Sudah 20 tahun bus-bus itu, 30 tahun masih jalan di DKI. Jadi memang negara dengan polusi terburuk di dunia itu, Indonesia mungkin ranking-ranking paling bawah. Mungkin ranking 2 atau 3 dari bawah. Itu di kota-kota besar ya. Bersyukurlah mereka yang tahu teknologi memurnikan udara. Pasang di kantornya, pasang di apartemennya, pasang di rumahnya. Nah, dia dapat oksigen negatif. Sekarang kan udah banyak dijual tuh. Nah, polusi udara dan penyakit, ada satu penyakit yang sudah sering kita tahu, yaitu penyakit PEPOK, penyakit paru obstruktif kronik. Studi epidemiologi secara konsisten menunjukkan hubungan langsung antara polusi udara perkotaan termasuk polusi partikulat partikel itu, yang diciptakan oleh kendaraan bertenaga pembakaran dan pembangkit listrik. Bertenaga pembakaran yaitu motor bensin, motor solar, dan sebagainya, dengan hubungan dengan penyakit kardiovaskular dan penyakit paru. Paparan polutan udara lainnya termasuk ada yang disebut sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Itu dikaitkan dengan perkembangan asma, bronkitis, infeksi saluran pernafasan. Itulah sebabnya teman saya tinggal di Singapura, kemudian asmanya sembuh sendiri, nggak diobatin. Padahal dia hampir 40 tahun. Dari anak-anak menggunakan Pentolin. Kalau nggak semprot hidungnya udah sesak. Sehari bisa disemprot 4-6 kali. Itu nasib tinggal di Jakarta ya. Tapi ya untunglah dia ada bisnis dan orangnya hebat ya. Banyak duit ya, bisa beli apartemen di Singapura, tinggal di sana. Sebenarnya dia bisa datang ke Manado. Di Manado oksigen negatif masih ada itu. Kalau saya dapat ya. Apalagi musim hujan di Manado seperti sekarang. Wow. Otak saya banyak inspirasi, kelihatan lebih ringan, lebih plong. Jadi saya dari jendela memandang itu. Walaupun hujan, angin memang kencang, agak dingin, kemudian mulai memandang gunung di kejauhan. Saya dapat di lokasi yang luar biasa, terbuka memang. Angin gunung tuh dia memantul di tembok sekolah SMP Katolik di samping rumah. Jadi nggak terus-terus dia, ya dia berputar di sini, kemudian dapat angin laut, apalagi kalau hujan dan angin barat. Waduh, oksigen negatifnya. Kalau Minahasa Selatan hujan, kemudian di utara hujan, di pulau-pulau, itu oksigen negatifnya. Wow, enak sekali. Sukar dibayangkan, terasa perasaan ringan dan bahagia. Sensasinya luar biasa. Itu nilai oksigen negatif. Ya, banyak orang yang di perkotaan udah nggak tahu. Kenapa orang kota tuh cepat stres gitu ya, diantaranya itu kekurangan oksigen negatif. Nah, polusi udara dan kanker paru. Ya, suatu studi itu menyelidiki 5.000 sukarelawan yang dipilih dari studi kohort Belanda untuk diet dan kanker. Terkenal sekali ini NLCS. Mereka menemukan bahwa orang yang tinggal di dekat jalan utama, jalan raya ya,
terpapar pada tingkat polusi udara lalu lintas yang lebih tinggi, lebih mungkin meninggal karena penyakit kardiopulmoner. Jadi penyakit yang berkaitan antara jantung dan paru-paru, kardiopulmoner itu, atau kanker paru-paru daripada rekan mereka yang tinggal di pedesaan. Ya. Padahal Belanda itu sudah ketat sekali, tapi mereka membuat studi itu sebab memang pedesaan Belanda itu luar biasa, memang oksigen negatifnya kaya sekali. Gitu. Ya. Saya di Belanda tinggal di desa Sus namanya, dan itu wow, bersih sekali, udara memang luar biasa. Orang di kompleks di desa itu bersepeda semua di dalam. Mobil nggak diparkir loh di rumah, mereka jalan dengan sepeda, kecuali ada mereka punya tempat parkir begitu. Kemudian mobil diparkir di lapangan gitu. Mobil. Mereka juga begitu, kalau ke kantor, ada berapa blok kompleks perkantoran, mobil tuh diparkir nggak di samping kantor. Kantor blok tinggi-tinggi. Kemudian mereka mulai jalan pakai sepatu sport ke kantor mereka. Kalau sekarang mungkin sudah ada sepeda lipat, ya mungkin banyak juga pakai sepeda lipat, tapi orang senang jalan. Mereka jalan pergi ke kantor, itu sekitar 1-2 kilo itu, beberapa blok gitu. Nggak semua, ada cuma 500 meter. Nah, itulah caranya mereka mengatasi polutan. Ya. Jadi, ada juga polusi udara terkait dengan kerusakan jantung dan stroke. Dilaporkan dalam Journal of American Medical Association, ini adalah jurnal medis yang sangat terkenal, ya, JAMA itu. Pada bulan Maret 2002, para peneliti memeriksa data kesehatan jangka panjang dari 500.000 orang dan menemukan bahwa ketika tingkat polusi udara tiba-tiba meningkat, selain perkiraan peningkatan kematian akibat asma, kemudian pneumonia, radang paru-paru, dan emfisema, ini juga radang pada paru-paru, tapi emfisema lebih parah, paru-paru udah mengering, gitu, kayak kayu kering, kayu mati. Ada peningkatan tak terduga dalam jumlah kematian terkait serangan jantung dan stroke. Oke, ini data 500.000. Bagaimana dengan penderita diabetes? Sebuah studi terbaru yang disebutkan dalam jurnal epidemiologi meneliti catatan Medicare dan penerimaan rumah sakit di kota-kota di Amerika Serikat, ya, kota Chicago, Detroit, Pittsburgh, Seattle, dan dari data dari tahun 88 sampai 94. Mereka menemukan bahwa penderita diabetes 2 kali lebih mungkin dirawat di rumah sakit dengan masalah kardiovaskular, masalah jantung, dan pembuluh darah yang disebabkan oleh polusi partikulat udara dibandingkan bukan penderita diabetes. Jadi hati-hati penderita diabetes yang lingkungan kerja dan rumahnya itu banyak partikulat. Mereka juga menemukan bahwa orang yang berusia 75 tahun ke atas juga menghadapi resiko cedera kardiovaskular yang lebih tinggi. Bagaimana dengan anak-anak dan polusi udara? Anak-anak sangat berisiko terhadap masalah kesehatan yang terkait polusi udara. Jika terjadi paparan kronik, artinya tiap-tiap hari, ya, terhadap partikulat, sulfur dioksida, dan nitrogen dioksida. Ini dikaitkan dengan 300% pada gejala pernapasan kronis non-spesifik. Jadi kalau anak sering ke dokter karena sering ada penyakit pernapasan kronis berulang, non-spesifik, artinya itu bukan asma, bukan infeksi virus, dan lain-lain. Ya dokter kalau nggak ngerti dibombardir aja sama antibiotik sampai kemudian ususnya rusak, mengembangkan irritable bowel syndrome, dan sebagainya. Nggak tahu nih karena polusi udara. Saya masih ingat ada seorang hamba Tuhan punya anak di satu daerah. Habis saya seminar, bukan seminar ini, seminar yang lain, terus dia datang. Pak minta tolong. Saya mau frustrasi nih. Kenapa? Ini anak saya baru satu nih, anak laki-laki saya lihat itu. Baru 3 tahun.
Dia dari umur 1 tahun, 2 tahun terakhir ini, 4 profesor itu pegang. Tapi hidungnya meler-meler nggak berhenti. Kadang-kadang dia step. Saya takut tuh, karena sering step anak ini nanti jadi bego tuh besar. Saya bilang bukan cuma bego, nanti MV semua. Ya, dia udah nggak bisa kerja, nggak bisa lain-lain, diurus oleh orang tuanya seumur hidup karena volume paru-parunya udah kering. Waduh, makin panik dia. Saya bilang, kok profesor Anda nggak ngomong? Ya nggak apa-apa, itu mungkin etika ya. Dia nggak ngomong, kasih tahu. Jika terus dia bilang, waduh, orang flu nggak flu, anak saya tuh flu. Saya bilang waktu dia recovery berapa lama? 10 misalnya 2 minggu. 2 minggu berhenti flu lagi. Kadang-kadang baru 1 minggu berhenti flu lagi. Saya periksa semua makanan. Aduh, biskuit, permen, dan sebagainya. Saya bilang ganti buah. Ajarin dia makan apel, makan pir, makan jeruk, dan waduh Pak, dia nangis ya. Itu terserah Anda. Itu bukan urusan saya. Jadi orang tua tuh duduk di kursi Musa harus memenangkan struktur. Kalau anak menangkan orang tua dengan tangisan, gimana kalau dia jadi gede? Itu banyak orang tua modern nggak ngerti didik anak. Karena dia masih muda, ya dia ya dengar-dengar. Dia ikuti. Terus saya bilang, tinggal di mana? Persimpangan jalan. Ibunya juga hamil, anak itu sementara hamil di persimpangan jalan. Jadi sudah rusak dari dalam kandungan. Ibu hamil tinggal di persimpangan jalan, kan anak hirup kontaminan terus. Jadi lahir dengan sistem imun yang lemah. Tapi ya puji Tuhan, dengan makan buah, dan kemudian mereka mulai pindah, akhirnya Pak Pendeta itu mengerti. Dia minta sama organisasi dipindah ke desa. Banyak pendeta muda mau masuk kota, enak, nyaman, jemaat kaya, fasilitas banyak. Dia pindah ke sana. Lama kita nggak ketemu, anaknya udah gede. Saya bilang, waduh, gede badannya, bagus, pertumbuhan, dan lain-lain. Mulai itu Pak, hanya 1 tahun udah nggak pernah kumat. Saya bilang, ya puji Tuhan, Anda bersedia berkorban. Nah itu satu hal ya. Ini untuk anak-anak ya. Nanti terjadi penurunan fungsi paru-paru. Kenapa? Karena paparan polusi kendaraan bermotor. Terutama dari knalpot diesel, dari truk. Itu kota besar itu, ya sudah jangan disebut lagi. Saya tinggal di Jakarta jadi tahu. Masih untung Jakarta, saya tinggal di Jakarta Barat di apartemen. Tapi saya tahu tuh kalau keluar terjebak macet, aduh, keluar dari mobil terpapar, langsung terasa saya cepat suah gitu. Kalau saya masih di mobil kan ada AC, ada apa, pas keluar, wah terpapar polutan. Dulu kan belum wajib pakai masker, jualan masker juga belum ada. Ya begitulah. Nah, bagaimana anak-anak dengan polusi udara? Para peneliti di Belanda menyelidiki data sekitar 4.000 bayi, menemukan bahwa pada usia 2 tahun, anak-anak yang terpapar polusi udara pada tingkat yang lebih tinggi, misalnya lalu lintas atau jelaga di rumah, ibu suka membakar, ya suka memanggang, lebih mungkin menderita asma Mengge itu, yang oleh dokter kemudian dianggap bahwa ya harus pakai obat seumur hidup, Bang. Asmanya nggak berhenti. Infeksi telinga, hidung, tenggorokan, flu, dan pilek yang serius. Jadi ya kalau Anda tidak punya, Anda keluarga muda, suami istri tidak punya riwayat autoimun, sebab asma itu berikatan memang dengan Kara sindrom ya. Itu diperiksa nggak ada, terus anak-anak mengembangkan asma, periksa mungkin ganti susunya, pola makannya, dan juga hindari paparan polutan. Ibu sekarang malah memang snewen banyak. Anak dibawa jalan-jalan ke mall gitu. Saya bilang snewen gitu. Udara di mall itu polusi manusia itu. Berebutan oksigen negatif. Karena bayangkan, itulah sebabnya mungkin konsep Podomoro City membuat ruang terbuka, saya lihat dia rugi. Itu kira-kira lebih
2.000 mungkin meter Virkan ya ruangan untuk udara terbuka di tengah mall. Tapi kalau mall yang lain nggak ada ruangan terbuka. Saya lagi nggak promosi mall ini untuk dikunjungi ya. Saya hanya mengatakan gaya arsitektur yang mendukung konsep lingkungan yang baik ya. Nah ibu-ibu sering bawa tuh pakai kereta dorong, ibu happy itu. Nah apalagi ibu-ibu. Terus ibu rumah tangga nggak ada tanggung jawab bisnis. Jadi kalau belanja bisa seharian nongkrong di mall udah bawa susu bayi, bawa pembantunya, bawa makanan bayi, enjoy aja dia. Tapi nanti dia kemudian mulai meratap kalau anak mulai sakit sampai gede. Tiap tahun di opnam sakit. Ya itu tadi paru-paru kronik. Kemudian sudah besar, lemah sekali. Nah, kemudian mengeluh kepada Tuhan, mengapa engkau timpakan kepada hambamu? Ya Tuhanku. Tuhan bilang itu, kalau Tuhan bisa bicara, bahasa Jakarta Tuhan bilang, kamu bego gitu loh. Maka aku biarin dalam kebebalanmu. Ya itu kadang-kadang kita nggak mengerti. Petunjuk awal tentang efek biologis, ini satu lagi, hembusan angin yang sakit. Ada angin yang sakit ya. Kalau tadi saya katakan saya di Manado dapat angin sehat. Nah, hembusan angin yang sakit. Petunjuk awal tentang efek biologis ion pada kesehatan manusia muncul sebagai laporan tentang peningkatan iritabilitas. Jadi terlalu sensitif ya orangnya. Serangan migrain, sakit kepala. Nah, saya sering berulang tuh di Jakarta. Dan tromboemboli. Tromboemboli ini yang bahaya nih, ini bisa menyebabkan stroke, kerusakan paru-paru, ya, embolisme itu, dan ya bagi beberapa orang itu pikun lebih cepat. Sebagai respons terhadap perubahan keadaan kelistrikan atmosfer yang menyertai front cuaca yang masuk. Nah, saya bersyukur pindah dari Jakarta ke Bogor, saya dapat di satu villa zaman Pak Harto ditinggalkan. Waduh, itu oksigen negatif, banyak pohon buah, dan sebagainya. Kiri kanan sepi, villa udah ditinggalin gitu. Jadi villa tua, di komplek itu orang bilang sarang hantu. Sunyi sepi kalau udah malam. Wah, orang nggak berani Gojek, nggak berani masuk. Saya enjoy aja di situ. Kemudian akhirnya mesti pindah. Nah, waktu pindah saya susah cari rumah kontrakannya. Saya berdoa, ya Tuhan jawab. Hampir sudah tertarik satu rumah. Saya lihat kondisinya. Hampir saya ambil rumah itu. Nggak lama 1 bulan kemudian dilanda itu di Sungai Bogor yang besar. Longsor itu. Rumah itu jatuh. Waduh, untung saya dapat dikelilingi hutan jati dan pohon sengon di satu kompleks perumahan. Aduh, dingin sejuk sekali, nggak perlu AC. Terus rumahnya juga memang bekas rumahnya Pak RW-nya, ya, itu didesain udara luar biasa sekali. Nah itu, jadi kita mau pilih tempat tinggal itu harus cari, ya kalau mau. Saya orang aktif berpikir, saya tahu. Saya punya otak 60% dari oksigen yang kita hirup untuk orang yang aktif berpikir itu untuk suplai ke otak. Otak sangat rakus dengan oksigen. Dan saya akan mengembangkan kanker otak atau penurunan kualitas otak, demensia lebih cepat jika terlalu banyak radikal bebas. Karena berpikir itu kalau nggak ada istirahat menghasilkan radikal bebas. Karena itu saya udah jaga makan, tapi saya tidak jaga udara, ya sama aja. Jadi kita masih dengan hembusan angin yang sakit. Saat terpapar ion positif yang terakumulasi di atmosfer pada awal badai, karena itu pada awal badai jangan keluar ke rumah. Para peneliti secara rutin mencatat bahwa hewan menjadi gelisah. Hewan jadi gelisah bukan karena badai petir itu, bukan. Awal badai itu ion positif menjadi agresif, lompat-lompat di kandang, saling terjang. Lebih rentan terhadap penyakit pernapasan. Lebih lanjut ketika tikus terinfeksi virus influenza. Ditempatkan di lingkungan yang kehabisan semua ion negatif. Maka tingkat kematiannya meningkat. Ini menunjukkan manfaat sebelumnya yang tidak diketahui pada kesehatan secara keseluruhan.
Itu yang saya kutip di jurnal-jurnal di bawah. Para peneliti memperhatikan kondisi terjadi selama badai tahunan, misalnya angin Sirocco, Sarap, dan Santa Ana. Mereka menemukan bahwa muatan listrik ionisasi positif yang ditimbulkan menghasilkan pelepasan serotonin. Mereka selanjutnya mengidentifikasi 3 kelas reaksi sensitivitas cuaca. Pertama, hyperproduksi. Serotonin penting untuk menurunkan stres, tapi kalau hyperproduksi menyebabkan sindrom iritasi khas. Baru defisiensi adrenal menghasilkan sindrom kelelahan khas. Saya itu. Bertahun-tahun saya nggak ngerti, saya defisiensi adrenal. Dan sering kelelahan khas. Kelelahan kronik. Kemudian hypertiroidism dengan gejala tiroid apatis subklinis. Itu dapat dicegah dengan alat pengion negatif atau obat tertentu. Saya tidak sarankan pakai obat. Kalau ini masalah berkaitan dengan oksigen, udara gitu. Tapi ada banyak dokter yang tidak berorientasi ini tidak mengerti. Maka selalu orientasinya obat. Padahal hanya perlu tukar udara ya. Kecuali kasus yang akut, misalnya lagi badai begitu. Ya mau tidak mau ya intervensi pakai obat. Serotonin adalah bahan kimia yang sering dikaitkan dengan suasana hati dan kebahagiaan. Kurang serotonin dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Itu kalau kekurangan. Ini membantu tubuh memproduksi atau mempertahankan serotonin dapat meringankan gejala depresi. Tapi kalau berlebihan seperti tadi. Nah, hyperproduksi serotonin menyebabkan sindrom serotonin. Gejala kondisi umum itu seperti perubahan status mental, iritabilitas, tadi agitasi, kegembiraan, dan kecemasan silih berganti. Ya. Jadi anak-anak kadang-kadang bingung, ibu bapaknya pulang dari pekerjaan, ya kadang-kadang begitu iritabilitasnya meningkat. Karena terpapar oksigen positif di kantor. Stres lagi, jadi otaknya itu terbakar. Tapi mereka heran, ibu bapaknya kalau lagi off, ya di rumah, pekan, hari Minggu, jalan-jalan, jadi mereka hanya merasakan kebahagiaan seminggu 1 kali. Banyak orang tidak mengerti ini. Ya para ahli psikologi itu nggak ngerti nih, kalau dia tidak berorientasi holistik seperti ini. Hyperaktivitas neuromuskular, tremor, menggigil, kekakuan otot, kejang otot. Ya saya pernah temukan ada klien seperti itu. Dia kebetulan punya toko dan jaga toko, duduk terus. Toko saya tanya jual apa? Jual cat, jual semen, minta ampun. Pantas dia penyakit paru. Dokter pada bingung mau tegakkan diagnosa. Ada yang bilang ini kanker, perlu di ini. Ada bilang ini begini. Saya lihat ya coba ini. Pindah rumah, take over itu toko. Ibu masih pingin kerja, saya bilang take over aja sama anak-anak. Atau pembantu yang dipercayai. Kemudian beli rumah di pinggiran Jakarta. Itu kemudian dibuat. Dia mau mendengarkan saran. Saran sekarang masih sering say hello. Aduh Pak, kok Bapak bisa pintar sekali? Saya bilang saya bukan pintar. Ini kok dokter-dokter saya nggak ketemu nih. Padahal saya sudah puluhan tahun. Ya kekakuan otot, kejang otot, sering menggigil, tremor, paru-paru, penurunan fungsi. Bayangkan tuh debu dari semen dan bau cat, minyak cat. Terus tokonya istilahnya gimana? Ya nggak ada sirkulasi udara gitu. Kemudian hyperaktivitas otonom, denyut jantung jadi cepat, tekanan darah tinggi, berkeringat, dan demam. Ya, sindrom serotonin, hyperproduksi. Karena serotonin diproduksi terutama di saluran pencernaan, maka masalah pencernaan seperti mual dan diare sering terjadi. Jadi ini semua gejala muncul, saya udah tahu, oh ini penyebabnya. Sering salah cerna, udah ke dokter mah, dia bilang mah itu hampir setengah umur. Saya bilang enggak. Ibu jaga toko dari kapan? Nah ini warisan orang tua kemudian saya kembangkan. Ibu ini sudah umur 50 waktu. Jadi dari saya muda saya sudah jaga di toko itu.
Seseorang yang mengalami sindrom serotonin mungkin juga bingung, pusing, disorientasi. Dalam kasus yang parah dapat mengalami hasil halusinasi dan kejang. Ya, ibu-ibu yang sudah tua itu yang duduk di muka TV, kemudian tidak ada sirkulasi udara dan itu di kamar, ini bisa terjadi gitu loh. Apalagi ada bakat darah tinggi. Ya. Hyperproduksi serotonin. Nah, ion positif menyebabkan stres dan kelelahan bagi anak-anak sekolah yang banyak guru tidak mengerti. Bukti penelitian menunjukkan bahwa ion positif menyebabkan stres. Setelah diaplikasikan dalam waktu singkat secara berlebihan, kemudian terpapar lebih lama, maka kondisi kelelahan dapat diamati pada tingkat norepinefrin yang lebih rendah. Sekolah-sekolah di kota besar itu hampir udaranya, jendela misalnya ditutup malah dipasang AC. Ya, sama aja dapat itu. Orang berbakti di gereja juga pasang AC, kecuali AC ion gitu. Jadi ya ini kondisi anak-anak kita gitu. Berapa jam dia ada di sekolah dan seasri apa sekolah itu. Kemudian begitu banyak PR, begitu banyak pekerjaan, wah bukan main tuh tingkat kerusakan sel otak. Cuma kan waktu anak-anak cadangan sel otaknya kan masih banyak. Tapi dia mulai mengembangkan stres sampai pada satu waktu. Saya pernah punya beberapa klien eksekutif muda, ya beberapa tapi hampir di 15 perusahaan dan pabrik di Jakarta ya. Konsultasi. Yaitu penyakit di depan komputer itu. Karena kekurangan gizi, makan gorengan di depan komputer dan ya ion positif ini. Udah bolak-balik ke dokter. Ada udah 4 tahun, ada 5 tahun tuh berulang tuh 1 tahun serangan bisa sampai 6 kali. Ada sampai 10 kali. Manfaat dari oksigen ion negatif. Para peneliti Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia di Moskow menemukan bahwa ion negatif dapat membantu melindungi tubuh dari stres fisik yang ditimbulkannya. Tindakan perlindungan itu diamati pada semua hewan percobaan secara independen dari jenis perilakunya. Ini kemudian juga diteliti oleh peneliti Rusia di Institute of Theoretical and Experimental Biophysics of the Russian Academy of Science di Pushkino. Mereka menemukan paparan ion negatif meningkatkan kadar enzim antioksidan pelindung yang namanya superoxide dismutase pada eritrosit mamalia. Dulu saya telan ini dan sangat mahal. Dan di Indonesia banyak dijual oleh perusahaan-perusahaan multilevel tuh SOD. Saya mengerti fungsinya karena ya waktu itu saya hidup di terpapar polutan. Saya telan ini. Menolong terasa, tapi saya tahu ini biaya mahal gara-gara saya nggak dapat ion negatif. Tubuh kita bisa sintesa sebenarnya SOD. Dengan bertambahnya umur, kemampuan sintesanya itu menurun. Maka saya banyak makan melon. Kupas tipis-tipis kulitnya untuk mendapatkan SOD. Dan makanan yang lain tapi nggak bisa mendukung karena tingkat stres dan ya itu tadi, paparan ion positif. Tapi setelah saya banyak mendapatkan ion negatif, sayangnya mulai tahun baru 2016, ya, saya tinggal di Bogor. Mulai tahun 2016 dapat ion negatif gitu. Timbang, banyak saya punya klien pasien itu di Jakarta, tapi timbang, wah ini saya bisa kanker nih. Kanker otak saya bisa relapse lagi nih. Maka saya harus pindah Bogor. Nah, ion negatif mempengaruhi biologi ritme sirkadian. Peneliti di Inggris di Pusat Ilmu Olahraga dan Latihan di Liverpool menemukan bahwa ion negatif secara signifikan meningkatkan semua keadaan fisiologis, terutama selama istirahat. Yang penting adalah temuan bahwa ion negatif aktif secara biologis dan mempengaruhi ritme sirkadian tubuh. Jadi kalau ritme sirkadian kita itu terganggu, jadi antara waktu bangun dan tidur, cek
Di kamar Anda pakai AC enggak? AC itu AC ion negatif atau AC apa gitu. Saya tidak lagi promosi AC. Kalau AC lama malas mau dibuang, beli aja generator ion negatif. 3 juta, seharga 3 juta sudah ada itu. Kecil, tapi kalau volume ruangnya lihat 4 kali 3, ya belilah yang harga 5 juta supaya bagus sedikit. Ya sebab kita tidur lebih lama loh. Kita di ruang kamar tidur ada hampir 8 jam kan. Iya, kalau hidup dibagi 3, 8 jam kerja. 8 jam tidur, 8 jam aktivitas di seputar rumah. Ya, perhatikan itu. Seputar rumah, seputar pusat pembelanjaan. Bagaimana dengan ion negatif? Itu saya bicara di successful life management, tapi bukan ini topiknya untuk bagaimana mengatur jam-jam hidup kita ya. Supaya lebih sehat. Tanpa ion negatif kematian terjadi, para peneliti di Goldstein and Lewin Department of Medical Research di Standorf, Jerman, mengisolasi tikus dalam kotak alklirik kedap udara. Selanjutnya mereka menyaring udara ambien, kemudian mereka hilangkan semua ion negatif dari kotak tertutup itu. Pemeriksaan pada hewan membuat para peneliti menyimpulkan bahwa hasil menunjukkan kematian hewan terkait dengan gangguan regulasi neurohormonal dan insufiensi hipofisis. Jadi kalau hipofisis ini mulai insufiensi, padahal itu dia the mother kelenjar yang ada di otak untuk mengendalikan sumber hormon yang lain. Mungkin bisa aja sih wanita yang stres, wanita stres kerja di kantor terpapar ion positif, mulai mengembangkan, apalagi dengan mulai mengembangkan mungkin menstruasi tidak benar, ya sering maju mundur gitu. Apalagi dia senang makan goreng-gorengan dan makan simple karbohidrat, mulai mengembangkan berat badan, akhirnya bisa PCO, polycystic syndrome ovarium, dan itu banyak klien saya, malah dokter-dokter muda yang menikah kemudian nggak punya anak, dan saya temukan hal-hal seperti ini. Oke, akhirnya saya mau sampaikan pada malam hari ini, Tuhan benar sewaktu di Eden menempatkan manusia di taman dan Tuhan tidak membuat rumah. Tapi manusia membuat rumah bertembok tebal dan tidak tahu tetangga di sebelahnya, bahkan tetangga sudah bunuh diri, nggak tahu, seperti waktu saya di Surabaya, jarak kira-kira 50 meter, jadi heboh di perumahan elit itu, tuannya ke luar negeri, tetangganya gantung diri, nanti ketahuan udah berminggu-minggu, bau busuk udah menyebar dari rumah itu. Nah itulah rumah-rumah modern yang dibangun oleh manusia untuk membuat mereka cepat mati. Ya. Manusia berpikir secara psikologis membangun rumah seperti itu agar supaya dia aman dan dia enjoy. Dia tidak dengar ribut, jadi yang betul, dia tidak mengalami polutan bunyi gitu kan di lingkungannya. Tapi oksigen negatif adalah persoalan besar. Kecuali dia buat foyer yang besar di rumah, jadi dia korbankan misalnya, dan di situ dia bikin terbuka ke atas dan bikin taman hidup, bukan taman artifisial. Kita sering mendandani rumah dengan taman artifisial, dengan bunga-bunga yang artifisial. Sekarang malah Microsoft, Bill Gates mengembangkan TV artifisial selebar dinding untuk memutar air terjun dan lain-lain. Secara psikologis orang merasa psikisnya itu seperti dia ke air terjun, dia rasa nyaman, tapi itu menipu sebab tidak ada oksigen negatif di sana. Kita ke air terjun merasa nyaman bukan hanya karena penglihatan kita, ya, dan pendengaran kita mendengarkan bunyi ritmik ya di alam. Tapi itu juga oksigen negatif. Tuhan bekerja melalui hal-hal itu. Karena itu kita Bible yang diyakini oleh umat Kristen, firman Tuhan, Tuhan membangun rumah di taman di Eden. Tapi nggak ada rumah ya, cuma dibilang taman ya. Saya juga nggak suruh Anda jangan ada rumah terus di taman. Tapi buatlah rumah dengan banyak jendela. Jadi waktu pesan rumah kayu ini, kemudian saya suruh bikin banyak jendela. Si tukang rumah bilang begini, saya sudah 20 tahun terakhir bikin rumah. Baru ini Bapak kasih saya buat rumah. Dia biasa buat rumah itu, rumah kayu.
Udah ratusan rumah kayu dia buat. Ini rumah paling banyak jendela dan lubang angin. Saya bilang saya tinggal di Manado panas. Tapi saya mau ada sirkulasi udara. Itu, Bapak, itu untuk apa? Bukan kalau terlalu banyak angin nggak sehat. Itu dongeng nenek-nenek tua. Itu nggak saintifik. Oke, saya mau akhiri di sini. Jadi, buatlah ventilasi yang memungkinkan di rumah Anda. Saya tidak menganjurkan bikin ventilasi besar kalau Anda bilang terpapar polusi ya. Tapi buatlah ventilasi itu dengan menaruh mesin-mesin mengcreate oksigen dan taruhlah taman. Tapi ingat bahwa di malam hari tanaman juga menghirup oksigen jadi rebutan dengan manusia. Jadi harus diperhitungkan kamar tidur di siang hari mendapatkan oksigen negatif dari tanaman, tapi malam hari pot itu harus didorong, dipasang roda dan didorong keluar dari ruangan kamar supaya tidak berebutan dengan tanaman. Oke, sampai di sini dulu, saya serahkan kembali ke host. Baik, terima kasih atas pembahasan pada malam hari ini. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, silakan boleh chat di kolom chat atau boleh juga raise hand di sini. Untuk pertama saya akan membaca pertanyaan melalui kolom chat. Yang pertama adalah, apakah di tanah datar kita bisa mendapatkan oksigen negatif? Soalnya di tempat saya tinggal pedesaan tapi dataran rendah. Silakan. Oke, pedesaan dataran rendah, bagaimana sirkulasi perputaran udara dan di sekitarnya ada banyak pohon yang mengcreate oksigen negatif? Tidak. Kemudian arah angin apakah juga tiba di rumah Anda untuk supaya sirkulasi udara itu ditemukan? Ya itu aja, lihat. Kalau Sulawesi Utara kan banyak pohon kelapa. Jadi Anda tinggal di perumahan mungkin dikelilingi oleh perkebunan kelapa. Terus arah angin masuk. Jadi perhatikan kalau di perumahan lorong angin tuh masuk dari mana, yaitu jendela terbuka dari arah situ, kemudian jendela. Jangan, kadang-kadang saya mau katakan bahwa manusia modern dengan ilmu arsitekturnya, saya tidak sedang mengkritik ilmu arsitektur, sebab ada ilmu arsitektur yang baik gitu. Tapi banyak itu hanya menekankan pada keindahan gitu. Dan diracuni gitu. Banyak ibu-ibu senang baca majalah arsitektur, jadi jendela harus begini, model begini, tempatnya begini. Salah. Itu bikin enak di mata gitu. Harus lihat jalannya udara, lorong angin bagi saya. Jadi waktu saya bangun rumah tuh di bawah kan, ya orang pikir nih wow runtuh nggak ada selera gitu, artistik begitu. Saya pasang, malah saya susun sendiri loh. Seumur hidup di umur 60 baru ini saya susun roster. Jadi juga ya cukup rapi. Ya, yang sebelah tukang, yang sebelah saya malah lebih rapi dari tukangnya. Saya susun. Kemudian orang datang bilang, kenapa di sini nggak pasang jendela? Nggak tahu di sini ruang tamu. Saya bilang enggak. Itu jalannya udara tuh dari sebelah sana itu barat, angin barat, keras. Nah kalau saya pasang jendela, kalau lagi barat saya tutup jendela, ini nggak dapat perputaran udara. Dari sini anginnya angin timur. Terus ini ada sekolah, ini lorong udaranya di sini, maka saya harus pasang di sini. Agar supaya rumah ini nggak pakai AC dan dapat oksigen negatif, dan memang betul dingin dan enak sekali di bawah. Jadi saya menilainya berdasarkan konsep kesehatan, bukan arsitektur menyenangi mata, apalagi bukan mata saya yang senang. Ada orang debat saya, lihat begitu tuh. Saya dalam hati saya, terserah itu matanya lu kok yang senang, saya yang tinggal di sini kok saya jadi susah hanya untuk menyenangkan mata orang lain. Mungkin cara berpikir saya aneh ya. Banyak orang membangun rumah untuk menyenangkan mata orang lain. Tapi saya membangun rumah supaya lifespan saya meningkat di rumah itu. Buat apa saya bunuh diri di rumah yang saya bangun? Umur menjadi pendek. Oke, jadi saya tidak suruh pindah rumah kalau di tempat datar, lihat lorong angin. Dari arah mana? Angin pasti datang dari utara, timur, barat, selatan. Terus lorongnya dari mana? Kalau dia datang misalnya angin umpamanya
datang dari sana, tapi arahnya tempat pembuangan sampah, ya justru harus ditutup situ, jangan pasang jendela dan lubang angin. Jadi saya pikir saya maksudkan adalah lorong angin di mana sumber oksigen negatif. Kalau enggak ya sudah enggak ada, ya mau enggak mau beli itu. Di tiap ruangan dipasang itu pemurni udara. Saya berterima kasih, ada satu waktu sebelum saya pindah, ada sekitar 3 bulan saya tinggal di sini di rumah kakak. Kemudian aduh, saya rasa kamar pakai AC. Saya kalau di kamar saya tidur capek sekali. Maka saya mulai order suplemen. Saya tahu ini kalau nggak pasang AC juga. Saya sudah buka jendela juga, nggak ada perputaran udara. Gitu. Saya telan suplemen, tapi nggak bisa cover. Kemudian ponakan datang bawa. Saya nggak ngomong loh, tapi dia luar biasa tuh. Ya begitu. Tuhan ini bawa itu pengcreate, pemurni udara itu. Baru tidur saya menjadi tidur yang enak. Iya. Masa orang bangun tidur sakit kepala, bangun tidur tuh lemas, bangun tidur nggak segar. Nah itu dia sumber ion positif. Nah, oke, jadi ya perhatikan arah angin, kemudian dari mana datangnya, apakah pohon-pohon berdaun jarum. Kalau saya di Bogor, pohon jati daunnya lebar kan, sebelah kanan pohon jati, pohon sengon daunnya kecil ada, tapi sebelah kiri itu hutan bambu. Wah, itu memang enak sekali, dingin segar. Oke, berikut. Baik, ada pertanyaan selanjutnya di kolom chat. Saya sudah hampir 3 bulan ini minum jus terapi, pepaya, ananas, dan apel setiap hari. Saya minum. Sebelumnya saya sering kambuh, aritmia, atau irama jantung saya. Namun setelah minum jus terapi sesuai yang saya dengar dari kesaksian Bapak dulu, namun apakah memang jus ini membawa efek samping sulit menambah berat badan? Padahal saya makan sudah banyak. Mohon maaf agak menyimpang pertanyaan dari pembahasan malam ini. Oke, terima kasih yang bertanya ini Bapak atau Ibu. Yang bertanya ini Bapak atau Ibu. Jadi Bapak oh Bapak ya, berat badan Pak berapa? Jadi Bapak mau agak maco atau gimana? Tapi berat badan tuh ukurannya kalau Bapak naik ke timbangan metabolik Bapak ada di 23 body mass index, itu normal. Atau tinggi badan Bapak dikurangi 100, dikurangi 10%. Misalnya tinggi badan 170. Kurangi 170, kurang 10%, 7 kan. Bapak 63, itu Bapak tidak underweight. Kenapa harus jadi gemuk? Dengan bertambah berat badan, faktor risiko kesehatan sebenarnya meningkat. Jadi, memang saya rancang protokol jus itu, saya perancangnya. Jadi di seluruh dunia sudah banyak orang yang mengerti untuk mengkombinasikan itu. Pernah ada lawyer katakan ke saya, kenapa Bapak nggak patenkan walaupun nggak bisa paten lama? Itu kan bisa patenkan Pak, terus dikasih ke pabrik, dibikin jus kotakan apa, saya bilang enggak. Nanti Tuhan marah. Gitu. Tuhan yang punya kok, saya cuma punya ilmu menggabungkan, merumuskan gitu. Jadi pepaya, nanas, apel bukan hanya itu fungsinya, memang dia itu lingkaran perut itu. Jadi lemak di perut itu memang disikat habis itu untuk mempertahankan, kemudian jika sudah bertahun-tahun maka akan lebih banyak ketahuan kalau naik timbangan metabolik, akan lebih banyak body muscle daripada body fat. Dan itu penting untuk memperkirakan pada aging, proses aging. Jadi kalau naik di mesin metabolik ketahuan. Kita punya aging itu udah berapa persen. Ada orang misalnya, contoh saya umur 60. Tapi di atas timbangan metabolik umur saya baru 45 tahun. Lebih muda 15 tahun. Ada orang umur baru misalnya 50 tahun. Naik di atas timbangan metabolik umurnya udah 70. Berarti dia udah boros, sudah pakai 20 tahun lebih mesinnya. Padahal dia baru hidup 50 tahun. Tapi mesinnya udah dipakai 70 tahun. Nah ini namanya proses aging. Itu berkaitan dengan berat badan.
body fat. Jadi kalau tiap pagi minum itu luar biasa sekali. Oke, lanjut. Halo Pak, Ya, silakan. boleh mengajukan? Ya, silakan. Begini Pak, saya pernah mengalami capek bekerja, mungkin sangat di luar batas karena sangat forsir. Di saat itu saya langsung tiba-tiba kencing darah. Setelah kencing darah, saya istirahat dan akhirnya saya terpaksa ke dokter. Dikasih saya obat. Memang 2 hari kemudian ada pengurangan dan sembuh. Tapi belakangan ini, kalau saya lagi kerja, apalagi sempat kurang minum, kembali lagi. Jadi sekarang pun juga ini, saya konsumsi juga obat, karena simpan itu obat yang dikasihkan dokter dulu itu, saya juga beli. Satu pertanyaan saya, apakah nanti saya berakibat fatal kalau selalu ini diteruskan konsumsi obat yang dari dokter? Kedua, mungkin di dalam acara ini, mudah-mudahan saya dapat berkat atau bisa diberikan solusi bagaimana cara saya untuk tidak memakan lagi obat, tapi apa yang perlu caranya untuk mengendalikan, tolong mohon petunjuknya. Umur saya sekarang sudah nanti di bulan 3 ini, tanggal 24, saya penuh 61 tahun. Oke, Pak, jadi begini ya, ini hal terlalu Jadi sekarang teknis. kalau kurang minum, Jadi ini Pak, hal terlalu teknis, jadi lebih baik konsultasi teknis ya. Hal-hal seperti ini, saya perlu mengakses, tahu Bapak harus isi asesmen kenapa kemudian Bapak menderita. Ya apa, hipertensi ya. hipertensi tidak. Apa, saya kurang jelas tadi dengar itu. Oh, kencing darah. Oh, ya. Nah, obat-obat dari dokter itu harus tetap diminum. Nah, semua Bapak, kalau Bapak mau konsultasi, isi assessment, kemudian saya perlu tahu medical record-nya. Semua harus diberikan. Kenapa tuh kencing darah? Apakah karena ada asam urat, kemudian menggerus Bapak punya dinding saluran? Itu kemudian akhirnya kencing darah, atau masalahnya ada di mana? Di saluran, di buli-bulinya, atau di ginjalnya. Nah, itu kan. Nah, saya perlu tahu semua itu, maka saya nggak bisa kasih advice. Lisan, mungkin Bapak ada ciri-ciri batu karang, dibilang gitu. Oh ya, itu berarti ya ada batu. Jadi batu. Nah, misalnya ada dengan kita tradisi pola sehat, saran-saran apa yang terbaik buat saya, mungkin Bapak bisa mengarahkan saya supaya apa harus yang saya lakukan. Jadi ya untuk sementara sekarang di sini Bapak berhenti makan gorengan, makan kue-kue, berhenti makan daging kalau bisa berhenti, dan jangan digoreng-goreng gitu. Bapak harus hindari makanan yang sumber purin tinggi itu, sumber asam urat gitu kan. Oke, terima kasih. Jadi ya seperti itu untuk menghindari pembentukan kristal urat itu. Ya. Sumber asam urat itu sepertinya makanan apa itu, Pak? Ya banyak makan, paling tinggi ada pada jeroan, kemudian pada daging merah, ya beberapa jenis ikan juga tinggi asam urat seperti ikan tuna, ikan cakalang. Dan, nah, karena tidak pembahasan ini ya, jadi itu mesti konsultasi teknik. Jadi baru kemudian saya kasih daftarnya, Bapak harus saya bikin, misalnya Bapak bisa cari. Ya, tapi kalau daging merah sudah bisa dihindari, dan ayam-ayam ternakan juga fokus pada ikan, dan jangan goreng, jangan makan tepung-tepungan, roti-roti, kue-kue, ya bersamaan lemak tinggi dan karbohidrat sederhana itu mempengaruhi juga untuk asam urat itu tetap progres ya. Oke, terima kasih. Termasuk kacang-kacangan ada yang perlu dibatasi? Ya sebenarnya tidak ada bukti klinis ya.
mengenai kacang tanah dengan asam urat. Tapi yang jadi persoalan kita makan kacang tanah kan bukan kacang rebus, kita makan kan kacang goreng. Nah, problemnya ada di situ. Oh, Kacang goreng, kacang dipanggang itu kan teroksidasi nanti minyak yang ada di kacang, dan oksidasi ini akan memicu radikal bebas. Kemudian kadang-kadang orang berpikir kok asam uratnya tambah nyeri, padahal karena peningkatan radikal bebas itu mempengaruhi metabolisme tubuh termasuk dalam pembersihan asam urat. Oke, ya. Oke, baik. Saya akan lanjutkan pertanyaan berikutnya. Apakah ada lagi? sudah cukup. Terima kasih. Oke, baik. Saya akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kata dokter, sekali minum amlodipin harus diminum seumur hidup. Apakah ada cara menghentikan minum obat ini, obat darah tinggi? Memang harus diminum seumur hidup jika tekanan darah tinggi itu tidak bisa terkendali dengan cara lain. Saya setuju dengan apa yang dokter katakan. Saya tidak anti obat. Ya, kalau Anda lepas itu, Anda bisa mati mendadak karena masalah yang lain, misalnya kerusakan ginjal atau kerusakan jantung karena tekanan darah tinggi. Kecuali Anda berkomitmen untuk hidup sehat. Nah, untuk berkomitmen untuk hidup sehat itu harus konsisten ya. Sebab kalau tidak ya masalahnya orang kalau sudah darah tinggi kan berarti kan ada plak di pembuluh darah yang menyempitkan pembuluh darah itu. Ada topik nanti saya akan bahas itu. Bagaimana mekanisme itu terjadi. Tapi intinya di sini itu bersifat irreversible bagi kedokteran reguler ya. Itu udah bisa diubah karena itu harus minum obat. Pembuluh darah udah menyempit gitu. Dan tekanan darah tinggi juga kadang-kadang bukan karena hanya masalah pembuluh darah, tapi memang hormon angiotensin yang mengendalikan tekanan darah yang di ginjal. Nah, saya tidak tahu latar belakang kenapa darah tinggi. Tapi dengan menghindari daging, menghindari makan goreng-gorengan, menghindari garam yang tinggi, ya. Jangan juga udah nggak ada garam sama sekali di makanan, kemudian jadi lemas ya. Orang jadi lemas, tekanan darah drop secara mendadak, kemudian jadi halusinasi dan sebagainya. Itu namanya cara yang salah juga. Lihat aja sampai pada batas berapa tekanan darah Anda itu bisa dikoreksi kalau menurunkan kadar garam. Tapi sebenarnya ada garam natrium, tubuh kita kan perlu natrium itu. Jadi kadar garam itu ada pada berbagai tanaman, tapi itu kan harus diminum, di jus. Seperti itu. Nah, saya perlu informasi yang lebih dalam tentang riwayat penyakit, baru kemudian saya bisa kasih protokol jusnya. Supaya tidak salah ya. Jadi kalau enggak saya meraba-raba ini hipertensi apa yang sedang terjadi, kemudian saya perlu tahu juga dengan indeks massa tubuh. Jadi berat badan seperti apa, apakah memang ada penumpukan lemak abdominal ya, obesity abdominal yang berkorelasi dengan itu. Ya, ada banyak hal begitu. Karena itu memang harus teknis ya. Saya harus mempertimbangkan untuk memberi saran. Tapi yang bisa dihindari kalau orang darah tinggi ya itu saya bilang tadi, kadar garam, hindari goreng-gorengan, tepung-tepungan, turunkan berat badan ke berat badan normal, hindari lemak jenuh agar supaya kolesterol tidak meningkat. Membuang daging sama sekali dari makanan itu adalah cara yang sangat baik. Sebab daging punya homocysteine level tinggi, punya kolesterol mungkin, dan ini. Pak, boleh bertanya lagi, Pak? Oke, baik, silakan. Boleh lagi bertanya, Pak? Iya, silakan. Gini, teringat tadi mengenai garam yang dibicarakan tadi barusan saya dengar. Kebetulan saya, Pak, kalau makan garam atau ikan asin, memang sangat kumat dia. Saya sudah curiga masalah garam. Tapi gini, kalau misalnya saya ganti garam yang biasa di dapur itu, supaya melengkapi rasa, saya beli garam dari apotek, apakah saya nanti juga, karena saya masih butuh bekerja, agak ke ladang, apakah nanti saya bisa jadi drop karena
Jadi Bapak ya garam kalau Bapak tidak tekanan darah tinggi, ya Caranya. kalau Bapak tidak tekanan darah tinggi ya garam tidak akan mempengaruhi. Jadi pakai garam aja. Cuma Bapak tadi yang mungkin yang problem dengan ada kristal di ginjal ya atau di saluran kencing ya. Kemudian kencing berdarah. Ya Bapak punya problem bukan darah tinggi. Nah, orang dengan adanya asam urat juga kadar garam tidak boleh terlalu tinggi, tapi bukan berarti tidak ada garam di Juga dalam bekerja. makanan. Ya. Jadi ya kira-kira yang kalau ikan asin memang kadar garamnya memang tinggi dan ikan asin itu sebenarnya sangat tidak sehat. Karena pertama proses pengawetan itu menghasilkan misalnya terbentuk nitrosamin. Dan inilah mungkin karena Bapak hobi makan itu juga mempengaruhi deposisi uric acid itu makin banyak itu di saluran. Jadi sebenarnya Pak, boleh saya hindari garam dapur, diganti aja dengan garam yang dari apotik. Loh, pakai garam dapur kan sama dengan garam dari apotik itu, Pak. Oh. Itu sama, cuma garam dari apotik itu garam yang diperkaya dengan iodium misalnya. Kalau mau garam lebih baik itu sering dibilang garam Korea, garam dengan kandungan kalium yang tinggi, garam kalium. Ya, nggak tahu di Indonesia apakah masih ada. Saya rencana mau bikin itu, tapi ada banyak ide, tapi saya nggak punya waktu. Ya, itu Kalau garam kalium namanya, tapi apa boleh dikurangi aja dari garamnya yang biasa selama ini saya rasakan asinnya seperti ini, saya kurangi 50%. Bapak kurangi 50% dulu. Kalau Bapak rasa misalnya Bapak masih bertenaga gitu kan. Kemudian kurangi lagi misalnya 50% dari itu kalau rasa masih bertenaga, ya dikurangi pelan-pelan sampai mana kira-kira kadar garam yang cocok gitu. Tapi untuk banyak membantu bersihkan uric acid itu harus banyak jadi konsumsi sayuran. Dan sayuran yang tinggi kalium itu, jadi kalau makan buah tadi kan ada pepaya, nanas, apel, itu banyak. Sayuran yang tinggi kalium? Yang tinggi kalium makan pisang, makan ketimun, ya. Yang tadi juga yang konsultasi, yang tekanan darah tinggi itu banyak makan pisang, makan ketimun, itu sumber kalium itu mempengaruhi tekanan darah. Makan pisang, makan ketimun. Tapi bukan pisang goreng ya, pisang goreng itu nggak ada hubungan dengan kesehatan, malah merusak kesehatan. Contohnya itu Pak, sayuran yang tinggi kaliumnya apa itu Pak? Ya tadi Pak, saya sudah bilang ada ketimun, mentimun itu, labu-labuan itu kan tinggi itu, paling tinggi itu mentimun dengan kulitnya, labu siam gitu. Oh. Itu tinggi kalium, makan pisang, tapi pisang yang bukan pisang matang pohon ya, bukan pisang goreng. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Itu membantu. Jadi labu siam itu rebus saja Pak itu. Sayur Bapak makan itu ya, itu menolong. Kalau ada blender di rumah ya bisa di blender itu, bisa bikin blender kemudian minum sarinya. Terima kasih Pak. Yang darah tinggi juga itu, walaupun saya tidak tahu penyebab darah tingginya apa, tapi itu bisa mengoreksi dengan memberi kalium lebih banyak di tubuh, itu menurunkan tekanan darah. Boleh bertanya? Boleh bertanya? Ya. Silakan. Bapak Frederick, ini Ellen. Ingat? Ini dari California, ini apa dari Colorado ini? Aduh, Ibu, iya. Kita mau tanya, selain daripada jus itu pepaya, apel dan nanas, apa boleh pakai di blender? Blender, bukan di jus itu, Ibu Ellen, itu di blender. Oh, kalau buah itu kita jus, di bahasa Indonesia kan bahasa serapan. Sering itu dibilang jus, padahal itu smoothies, itu di blender. Oh, I see. Ibu Ellen sekarang di mana? Di Colorado apa California? Oh, ada pasir di California sekarang.
Oh, sekarang di California, tapi masih Iya. banyak berry kan di California kan. Iya. Ya, masih banyak berry di California itu. Jadi berry ya karena di sana Tambah. murah, di blend Tambah. aja berry itu bikin mix berry. Sekarang umur Oh. berapa Ibu Ellen? 80 berapa sekarang? 8 masih 3 bulan 85. Lagi Bulan 3 Mei bulan nanti. 85. Iya. Ini orang yang paling tua dari orang Indonesia yang saya ketemu di Amerika selama saya diundang seminar. Orang Indonesia yang mencapai usia seperti Ibu Ellen di Amerika tuh sedikit sekali. Rata-rata meninggal 50, 60. Stroke, diabetes, kanker. Puji Tuhan. Ya, karena Ibu Ellen suka minum jus buah, suka blender buah. Iya, iya. Campur-campur tuh semua. Oke, iya. Salam dari saya ya. Buat Ya, orang oke. di rumah. Terima Iya. kasih banyak. Masih bisa ketemu orang. Iya. Biar cuma di Luar Zoom. biasa. Iya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan melanjutkan. Masih ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Yang pertama, apakah ada hubungan antara frozen shoulder dengan ion positif atau juga kekurangan oksigen? Dokter ortopedi memberi saya obat pereda nyeri dan inflamasi, tapi tidak banyak berpengaruh. Saya berhenti minum obat dan ingin mencari alternatif lain. Terima kasih. Saya harus tahu frozen shoulder-nya seperti apa, gitu kan. Sudah berapa tahun, itu kalau dipegangkan bau itu kaku dan keras. Saya harus tahu, sebab ini kan ada inflamasi memang menyebabkan frozen shoulder. Ya, apakah ini frozen shoulder atau masalah memang shoulder-nya pada gelang bahu, itu lain, arthritis. Kemudian umur sudah berapa, riwayat makan seperti apa. Saya mesti assess, sebab banyak orang yang mengalami itu bertahun-tahun, ini kan masalah inflamasi yang berkelanjutan nggak pernah reda. Apakah dari makanan menginisiasinya? Itu riwayat makanan harus ditulis itu 11 halaman. Ataukah misalnya di laptop terus-menerus dan posisi bekerja nunduk itu juga mempengaruhi selain pola makan. Jadi bukan hal tunggal ya. Ini masalah lifestyle. Jadi banyak hal yang saya harus pertimbangkan. Kalaupun sudah minum obat anti-inflamasi tidak memberi jalan keluar, nah itu kan pertanyaan, ada sesuatu, something. Saya perlu tahu itu sehingga saya tahu mekanisme molekuler yang sementara terjadi. Masa obat anti-inflamasi itu nggak bisa blok, gitu. Apalagi bertahun-tahun. Ya. Obat anti-inflamasi secara farmasis itu telah dirancang untuk memblok semua sumber. Tapi kok tubuh memproduksi terus inflamasi. Nah itu saya mesti tahu. Ini apakah tingkat stres karena pekerjaan, stres pikiran, dan juga lifestyle. Ini semua berkontribusi. Yang mana yang paling utama, yang mana jadi faktor penunjang. Ya, jadi seperti itu. Nah, harus isi assessment itu psikoanalisa saya. Baru saya bisa kasih advice. Ya. Benar. Tapi kembali ke tadi, semua pantangan yang umum kalau bisa hentikan tepung-tepungan, goreng-gorengan, bakar-bakaran, itu akan sangat menolong. Gitu. Kemudian atur berat badan. Ya. Jadi menggoreng, membakar itu akan menciptakan lebih banyak karsinogen. Oke, mungkin supaya menjadi jelas kenapa saya selalu bicara seperti itu. Mungkin topiknya minggu depan, ya. Mudah-mudahan nanti host akan ingatkan saya. Saya bahas aja itulah, itu cooking practices. Jadi saya bahas itu cara memasak kita yang salah selama ini. Dengan menggoreng, membakar, ya. Supaya kita punya wawasan sehingga tahu kenapa saya against betul. Kalau kita terlalu sering itu bertanggung jawab untuk banyak silent inflammation, peradangan, dan bertanggung jawab untuk proses aging yang cepat. Oke, ya, baik, terima kasih kita tinggal, Pak Frederick. ya terima kasih.
Masih Kita ada. tinggal 5 menit ya. Boleh bertanya? Boleh bertanya. Silakan. Malam Pak Radi, Selamat malam. Ya. mau tanya, ion negatif itu apakah dari dataran, maksudnya kalau angin laut itu adakah ion negatifnya atau bagaimana? Soalnya kalau saya di dataran tinggi seperti di pegunungan, saya tidak bisa nggak kuat dingin. Jadi saya merasa seperti kedinginan terus gitu loh Pak. Ibu tinggal di mana ini? Sekarang tinggal di Bali. Dulu saya tinggal. Ibu di Bali, ibu bisa dapat kalau ada ombak besar itu bergulung-gulung itu. Itu jadi dia menciptakan ion negatif itu, kemudian angin dari laut itu bawah begitu. Ya, jadi itu buka jendela ke arah itu gitu. Kalau di pinggir laut itu ombak besar. Kemudian ya di rumah itu create lah ion negatif itu dengan menanam palem misalnya. Palem kan sumber ion negatif, lidah mertua, bambu, tanam bambu dan sebagainya. Ya bisa taruh juga di kamar tidur kalau palem, tapi potnya dipakai roda itu supaya bisa didorong terus kalian olahraga. Kalau sudah mau malam ya dorong keluar. Palem. Dan ya ibu ya kalau mau praktis ya beli aja generator ion negatif itu, banyak dijual kok. Mungkin ada yang di bawah 5 juta gitu kalau hanya kamar tidur kecil. Tapi untuk di ruang tamu dan lain-lain, create lah, tanamlah pohon-pohon itu dan lihat arah angin paling banyak dari mana, taruh pohon itu paling banyak jadi barrier di situ supaya waktu dia bergerak kan ion negatif itu kan dapat dari pohon-pohon itu. Ya. Oke. Tapi kalau saya sudah di laut, saya berendam, saya punya batuk itu hilang. Jadi tapi kalau itu ion negatif. Ion negatif mempengaruhi yang di dalamnya juga di bawah kadar garam. Karena itu banyak orang ada terapi kan berendam di air laut. Sebenarnya dia mendapatkan ion negatif dan kadar garam gitu. Dan air laut yang hangat jadi ion negatif merelaksasi ototnya dan sebagainya. Ya seperti itu. Oke. Ya, terima kasih Pak. Ya, masih ada satu pertanyaan kita sebelum ada 2 lagi. Yang pertama, ada 2, oke, di chat aja ya. Saya meraba ada benjolan di leher dari membaca gejala yang dirasakan sepertinya ada gangguan tiroid. Saya sekarang lebih banyak makan sayur, tidak makan daging merah. Boleh saran untuk konsumsi makanan? Apa yang perlu dilakukan? Dan yang kedua, Oke, yang kedua apa? Yang pertama ini terlalu teknis. Yang kedua juga penyakit MA sudah beberapa bulan, sudah hidup sehat, banyak makan sayur, tetapi belum sembuh. Kadang malam sukar tidur. Apakah rekomendasi untuk suplemen? Nah, kedua-duanya itu alangkah baiknya kalau bisa di-assess. Ini thyroid, hypothyroid, hyperthyroid, atau thyroid autoimun. Nah, saya nggak ngerti. Semua tindakan itu berbeda. Hyperthyroid makanannya ini nggak boleh dimakan oleh orang hypothyroid. Nah, jadi saya perlu dapat informasi lebih jelas. Itu silakan periksa T3, T4-nya itu. Ini hypo, dan juga thyroid stimulating hormone TSH itu. Kemudian MAH itu juga kalau bisa dikirim ke saya foto endoskopi misalnya. Saya mau lihat ada baret nggak di lambung itu. Kemudian riwayat MAH-nya itu, kemudian riwayat obat yang diberikan. Nah, untuk ibu yang MAH ini minum obat apa? Kita perlu tahu dia minum obat apa. Kalau dia minum obat itu terus terasa nyaman, berarti ada masalah dengan pembentukan asam lambung yang terlalu tinggi. Misalnya dokter kasih misalnya inhibitor proton ya, yang ada sol semua di belakang. Dan kemudian dia merasa lebih nyaman, itu berarti dia memproduksi asam yang terlalu tinggi. Nah, produksi asam ini apakah berkaitan dengan tingkat stres ataukah kombinasi tingkat stres dan juga pola makan.
sehingga asam ini meningkat. Nah, saya perlu informasi-informasi yang jelas seperti itu, sehingga saya bisa sarankan. Bayangkan sudah banyak makan sayur, lebih banyak mahnya nggak sembuh gitu. Jadi, nah ini yang saya perlu tahu gitu. Kalau enggak, saya jadi paranormal, nebak-nebak. Nah, jadi ya saya perlu informasi lebih jelas dengan mengisi assessment agar supaya saran yang saya buat itu lebih terarah. Baik, terima kasih. Ini satu lagi untuk darah tinggi, yang pertanyaan menyambung pertanyaan yang tadi. Apakah jika tekanan darah sudah normal, apakah bisa diberhentikan konsumsi amlodipinnya? Kalau yakin Anda bisa monitor tekanan darah normal terus, ya jangan minum terus amlodipin. Tapi kalau dia hanya normal begitu, Anda periksa, lebih baik dibuat grafiknya, diperiksa tekanan darah itu 2-3 hari sekali, kemudian bikin grafiknya kelihatan trennya, kemudian hubungkan dengan makanan yang dimakan, sehingga bisa dimonitor. Kalau tekanan darah sudah normal, ya kenapa mesti minum amlodipin? Oke, baik. Terima kasih. Pembahasan yang sangat menarik, menambah pengetahuan kita pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement oleh narasumber kita malam hari ini. Oke. Tempatkan diri Anda di banyak oksigen negatif. Itu akan menghambat proses oksidasi biologis. Menghambat proses oksidasi biologis, ya. Karena radikal bebas yang masuk melalui oksigen positif. Dan itu akan memperpanjang umur atau menghambat proses aging. Sebelum Tuhan memberi harga yang sangat mahal bagi oksigen negatif yang dia buat di alam. Ini saya bercanda aja ya. Maksudnya Tuhan memberi harga yang sangat mahal waktu Anda mulai pakai botol oksigen. Karena kita mengabaikan. Kita tahu di beberapa tahun yang lalu orang mulai menjual air yang katanya air alkalin itu sumber untuk memangsa radikal bebas. Tapi saya mau katakan pada Anda bahwa tubuh kita hanya perlu air 2 liter sampai 3 liter. Itu kan terbatas. Tapi oksigen itu kita hirup per detik dan kita perlu 300 liter. Mana lebih banyak? Logikanya, ya, jika paparan misalnya radikal bebas yang masuk lebih dari air dibandingkan oksigen, saya memilih oksigen. Gitu. Jadi walaupun Anda minum air alkalin misalnya, tapi kalau Anda terpapar oksigen negatif dengan tingkat radikal bebas yang luar biasa, proses aging nggak bisa dihambat. Karena itu, tempatkanlah diri Anda di sumber-sumber oksigen negatif. Khususnya jika Anda berada di dalam ruangan di waktu kerja, jam kerja, dan waktu Anda tidur. Sebab itu adalah ruangan-ruangan yang membatasi pergerakan oksigen. Dan ini adalah tempat yang sangat vital. Sangat menentukan lifespan kita. Tuhan memberkati kita. Baik, untuk menutup program kita, saya undang pembicara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Tuhan semesta alam, Allah Khalik langit dan bumi. Engkau yang telah menciptakan oksigen sebelum menempatkan manusia di planet yang kosong. Tapi Engkau menciptakan oksigen negatif, bahkan menempatkan kami manusia di tengah taman. Di dalamnya mengandung hikmat yang luar biasa dan ilmu pengetahuan akhir-akhir ini. Telah membedah itu dan menemukan mutiara yang Tuhan tempatkan. Mengapa harus ada taman? Bukan taman artifisial, tapi taman alamiah yang Engkau buat sejak di Eden. Dan mengapa Engkau terus-menerus membersihkan kota-kota besar dengan badai petir? Adalah untuk memberikan kepada kami oksigen negatif, untuk memperpanjang usia kami,
agar kami mencapai destiny kami masing-masing sesuai rencana. Terima kasih ya Tuhan, semua ini kami boleh dapatkan secara gratis. Beri kami kekuatan untuk menurut kehendak-Mu, agar supaya pengetahuan ini tidak berlalu dengan sia-sia, tapi memberi kami menjadi makhluk berpikir dan berhikmat. Amin. Yang menghargai anugerah yang telah Engkau berikan tanpa batas ini, sehingga kami boleh merasa bahagia hidup di atas dunia ini karena oksigen negatif yang Tuhan berikan. Bapak dapat mereduce tingkat stres kami karena pekerjaan atau stres emosional, friksi-friksi sosial, dan itu membuat pikiran kami lebih sehat untuk dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk semua anugerah ini, dan malam ini saat kami akan tidur, kami yakin dan percaya tangan-Mu yang perkasa akan menempatkan setiap malaikat kudus-Mu di rumah, di lingkungan tempat di mana kami tinggal, sehingga kami dijauhkan dari berbagai bencana alam, malapetaka, niat hati dan tangan orang jahat, bahkan wabah virus corona yang ada di sekeliling kami. Terima kasih, tangan Tuhan juga berkuasa membangunkan kami besok pagi dengan tubuh yang sehat, diberkati, tidak kekurangan apapun juga. Kami berdoa hanya di dalam satu nama yang indah dan berkuasa, Yesus Kristus yang menjadi imam besar kami. Amin.